Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita membahas sudah di perilaku ya. Kemarin adalah perilaku tentang etika, dan yang hari ini itu kita akan membahas tentang topik yang lain, itu adalah topik etika berbisnis dalam hubungan kerja. Dalam etika engineering ini juga perlu ya untuk etika bisnisnya, karena kita sebagai orang engineer atau orang teknik, itu kita juga harus mempelajari tentang bisnis. Apalagi kita harus memperlakukan, apalagi kalau seandainya kita membutuhkan proyek, terus kemudian menjalin hubungan dengan perusahaan, terus ada proyek-proyek yang kita harus selesaikan. Jadi kan kita harus ada etika dalam bisnis dalam hubungan kerja. Itu saling keterkaitan. Nah, baik, dalam hubungan kerja itu biasa diartikan itu adalah sebagai suatu relasi internal dalam suatu perusahaan. Harus diberlakukan prinsip etika bisnis yang ketiga, yaitu adalah prinsip keadilan, dan kemudian yang kedua adalah menurut Adam Smith itu adalah menganggap prinsip keadilan sebagai prinsip yang paling pokok. Dan prinsip yang paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm, yang biasa diartikan adalah tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Salah satunya adalah prinsip no harm, itu adalah merupakan rumusan lain dari The Golden Rules, yang berarti adalah di mana itu adalah kaidah emasnya, itu adalah perlakuan orang lain sebagai Anda ingin diperlakukan, dan jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda sendiri tidak ingin diperlakukan. Jadi adalah hubungan kerja itu adalah perjanjian kerja, juga peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, serta peraturan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi hubungan kerja itu tidak lepas dari peraturan perundang-undangan dan juga perjanjian kerja di antara peraturan perusahaan serta perjanjian kerja kita bersama. Jadi antara kedua belah pihak kita harus bisa sesuai dengan aturan perundang-undangan. Keempat ini adalah tidak akan lepas dari hubungan kerja. Baik, untuk perjanjian kerja itu terdapat pada pasal 114 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi di tahun 2003 itu sudah ada antara perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Ada juga yang menurut perjanjiannya adalah KUH Perdata pasal 1601 yang ada yang berisi adalah perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah. Dan kemudian pasal 1601 KUHP Perdata itu berasal dari unsur-unsur yang pertama adalah pekerja itu melakukan pekerjaan. Kedua, itu pengusaha membayar upah. Ketiga, bekerja pada pihak lain, dan yang terakhir adalah suatu waktu itu tertentu. Pengusaha membayar upah itu yang pertama adalah imbalan jasa bagi pekerja, dan yang kedua adalah upah sebagai unsur perjanjian kerja, dan prinsip no work no pay. Itu juga akan berlangsung pada bekerja dengan pihak lain, salah satunya adalah di bawah perintah pengusaha, dan yang kedua adalah unsur dari kewenangan. Perjanjian kerja waktu tertentu pasal 56 ayat 2 itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu berarti berasal dari jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Kemarin kita membahas tentang etika, deontologi, dan sekarang adalah etika teleologi. Teleologi adalah mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Salah satu halnya adalah etika umum, yang kemarin sudah kita bahas ya, untuk etika khusus dan etika umum, tapi kita akan lebih berdalam lagi dengan suatu etika mengenai norma dan nilai norma, kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis. Bagaimana manusia mengambil keputusan secara etis. Itu juga berdasarkan etika khususnya. Gitu.
Etika khusus adalah penerapan prinsip norma sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, untuk prinsip dari keadilan serta dasar moral yang ada, kemarin sudah kita bahas ya, yang ini kita bisa lewati. Serta yang terakhir adalah hubungan yang terakhir itu adalah tentang prinsip-prinsip apa yang ada di integritas moral yang ada. Jadi tuntutan internal dalam pelaku bisnis. Gitu ya. Oke.